Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 9, Bayangan Masa Lalu. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Ada apa kamu ingin bertemu denganku? Apa Revan tahu kamu mengajak aku bertemu seperti ini? Tanya Bara yang baru saja datang dan langsung duduk di kursi depan Dinda. Terlihat sudah ada 2 gelas berisi jus di atas meja. Mungkin Dinda yang memesannya lebih dulu. Sebisa mungkin Bara terlihat santai saja. Walaupun sebenarnya dia merasa agak canggung dan bingung. Entah kenapa dia juga merasa gugup. Apalagi Dinda adalah istri seseorang. Kita perlu bicara. Ini menyangkut kehidupan rumah tangga aku yang bisa saja hancur tak bersisa. Dinda merasa cemas dengan terus meremas jari-jarinya. Kali ini dia berbicara tidak pakai emosi seperti kemarin-kemarin. Matanya penuh dengan kecemasan, menatap Bara tajam. Terlihat matanya pun mulai berkaca-kaca. Dinda, sejak kita bertemu, aku jujur bingung apa maksud pembicaraanmu. Aku sama sekali tidak mengerti. Masalah rumah tangga kalian tidak ada hubungannya denganku. Jelas ada. Apa kamu benar-benar tidak ingat aku, Bara? Bara menjawab dengan menggeleng perlahan. Aku Dinda. 5 tahun yang lalu kita bertemu dan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Waktu itu kita melakukan... Aku hamil. Bodohnya, aku percaya bahwa kamu akan tanggung jawab. Tapi ternyata kamu pergi tak pernah datang lagi. Kamu bohong. Aku benci sama kamu. Air mata Dinda kembali tercurah. Perasaan yang 5 tahun yang lalu akhirnya tertumpahkan juga. Bahkan Dinda sangat ingin melampiaskan kemarahannya yang terpendam sejak 5 tahun yang lalu. Tapi dia mengurungkan niatnya saat Bara terlihat semakin bingung. Aku adalah orang yang bertanggung jawab. Masalahnya adalah, aku tidak ingat pernah melakukan itu. Dan apa hubungannya dengan pernikahan kalian? Harusnya kamu melupakan semuanya dan hidup bahagia sekarang kan? Dinda tersenyum berat sambil menghela nafas. Ya, seandainya saja. Aku pasti bahagia. Salahku tidak mengakui sejak awal pada Revan. Hingga sekarang dia sangat marah karena menganggap aku barang bekas orang lain. Ucap Dinda tertunduk, namun air matanya terlihat jatuh berbulir. Bara mulai merasa bersalah. Entah merasa bersalah karena apa. Sementara dia sendiri tidak merasa pernah melakukan kesalahan apapun. Tapi melihat Dinda begitu terluka dan bersedih, ada rasa sesak yang juga tiba-tiba mencuat dalam hatinya. Maafkan aku Dinda. Aku benar-benar tidak tahu dan ingat apapun. Tapi aku akan bantu kamu jika kamu butuh sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan?
Aku hanya bisa minta maaf atas kesalahan yang aku sendiri sebenarnya tidak tahu. Tapi aku tulus. Jika memang pernah terjadi seperti itu, maafkan aku. Dinda akhirnya kembali mengangkat kepalanya dan langsung menatap Bara dengan mata yang masih basah. Bara kayaknya benar-benar tidak ingat apapun. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Dinda dalam hati. Revan ingin ketemu sama orang yang sudah merenggut kesucianku. Dan orang itu kamu, ucap Dinda tegas. Apa? Sebenarnya Dinda merasa bimbang. Mempertemukan Revan dengan orang yang merenggut kesuciannya, yang tak lain adalah Bara, saudara sepupu Revan sendiri. Itu sama saja menghancurkan persaudaraan mereka. Apa tindakan aku ini benar? Apa aku harus menghancurkan hubungan mereka untuk mempertahankan pernikahanku? Apa ini adil buat sebuah keluarga yang bahagia? Setelah Revan tahu dan mereka bertengkar, apa aku akan bahagia? Segala pertanyaan berputar dalam pikiran Dinda saat menatap Bara yang sangat terkejut. Ini pasti seperti cambukan buat Bara yang terlihat memperhatikan. Dia terlihat khawatir. Maaf Dinda, aku tidak bisa mengakui itu di depan Revan. Bagaimana mungkin aku mengakui hal yang aku sendiri tidak tahu? Tolak Bara. Revan sudah seperti saudara kandungnya sendiri. Dia tidak mungkin menghancurkan persaudaraannya begitu saja. Tapi Bara, karena kamu tidak bertanggung jawab 5 tahun yang lalu, aku minta pertanggungjawaban kamu sekarang. Aku ingin kamu menyelamatkan pernikahan aku. Revan hanya ingin bertemu dengan orang yang sudah berhubungan denganku. Orang itu kamu. Belum tentu juga Revan akan marah kan? Aku gak bodoh Dinda. Mana mungkin ada seorang suami yang tidak akan marah jika bertemu dengan mantan kekasih istrinya yang pernah menghamili istrinya. Ini gila. Bara! Terdengar suara berat penuh amarah dari arah samping mereka. Sepasang mata tajam menatap dengan kepalan tangan membulat sempurna yang siap menghajar. Spontan Dinda dan Bara menoleh ke arah sumber suara itu. Revan?